Semoga sami maos istighfar kaping 3, syahadat kaping 3 nggih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim. 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 Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi azwajihi wa abnaihi wa banatihi wa ahli baitihi wa dhurriyyatihi ajma'in wa ila arwahi jami' ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wal awliya ulul ma'il amilin wa syuhada'i was salihin fi masyarikil ardi ina magharibiha thumma ila arwahi sedayanipun para auliya para ulama ing telatah Mataram Ngayogyakarta Hadiningrat minhum Ki Ageng Penjawi Ki Ageng Juru Martani Ki Ageng Giring Ki Ageng Selo Ki Ageng Hanis Ki Ageng Pamanahan Panembahan Senopati Panembahan Hanyukrawati Sultan Agung Hanyukrokusumo Sunan Amangkurat Al-Awal Ilal Akhir Sunan Pakubono Al-Awal Ilal Akhir Mangkunegoro Al-Awal Ilal Akhir Sultan Hamengkubuwono Al-Awal Ilal Akhir Paku Alam Al-Awal Ilal Akhir wa usulihim wa furu'ihim wa azwajihim wa abna'ihim wa banatihim wa dzurriyyatihim ajma'in minal muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat thumma ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa amamina wa ammatina akhwalina wa khawlatina kagem para leluhur kula panjenengan sedaya mugi pinaringan jembar alam kuburipun mikantuk rahmat saha maghfirah Allah Subhanahu wa taala wa ala hadiniyah wa ala kulinatin salihah. Mudah-mudahan kita yang hadir diberikan ilmu yang berkah dan bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Para Bapak Ibu jamaah pengajian Masjid Jenderal Sudirman, Mas-mas, Mbak Yu, mudah-mudahan kerauhan panjenengan semuanya menjadi jalan agar Allah memberikan kita kesehatan, keselamatan lahir dan batin. Amin ya rabbal alamin. Mari kita melanjutkan ngaji mengenai kebudayaan dan peradaban Islam yang ada di sekeliling kita. Monggo sambil ngaji silahkan sami selonjoran, sambil lendetan, sambil minum tehnya, kalau kurang minta lagi gitu ya. Kalau sekalian minta rokoknya sama takmir. Monggo ibu-ibu juga ngaji kalau kaki kesemutan ilmunya enggak masuk. Cuma dapat semutnya gitu. Monggo bapak-bapak juga sambil lendetan selonjoran monggo enggak masalah, sambil pijit-pijitan ya rapopo. Nanti habis ngaji saya minta dipijit juga gitu. Ya, malam hari ini kita akan melanjutkan ngaji mengenai kebudayaan dan peradaban Islam, terutama nanti di sekeliling kita, yaitu di tengah peradaban Yogyakarta atau yang disebut dengan Mataram Islam. Jadi ada salah satu kekeliruan orang-orang, terutama nanti para sarjana dari negeri Walanda, negeri Barat,
yang mengkaji Islam terutama di daerah selatan sini ya, selatan Yogyakarta, terus ke selatan ke utara, ke barat selatan, terus ke wetan selatan sampai Tulungagung, Blitar, Trenggalek, ke sana lagi, sini Purworejo, Kebumen, Gombong, terus ke sana lagi sampai nanti masuk di Cilacap, Tasikmalaya dan macam-macamnya itu. Ada yang mengatakan bahwasanya Islam di daerah selatan daerah kita ini, terutama Yogyakarta, itu nanti bercampur-campur dengan adat yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Nah ini sering kali saya mendengar seperti itu, terutama nanti orang-orang yang belajar di kampus atau mungkin yang tidak mengenal bagaimana karakter keislaman di wilayah selatan sini. Jadi perlu diketahui Bapak Ibu, kalau dalam catatan para ulama-ulama di Jawa, nanti yang di daerah selatan di sini itu nanti disebut dengan negeri Ngeksi Gondo. Nah, sampai sekarang kan ada ya Pak, jalan Ngeksi Gondo itu daerah selatan dekat jalan Ngeksi Gondo dekat XT Square itu, ya. Kemudian nanti kalau yang di utara, telatah utara atau disebut dengan Pantura, itu nanti dikenal dengan istilah negeri Ngeksintoro, tulisannya Ngeksintara. Nanti dua corak keislaman dari dua wilayah ini sedikit berbeda. Kenapa? Karena memang secara geografinya atau pembagian wilayahnya, Islam di sebelah utara itu cenderung corak keislamannya itu terlihat dan cenderung diungkapkan, ditunjukkan gitu ya. Yang di utara itu nanti kalau dari Jawa sini ya kita tarik garis lurus ke utara, mulai dari Semarang, Demak, Pati, Jepara, Kudus, Lamongan, Tuban, Gresik sampai Surabaya. Kalau ke arah barat nanti terus mulai dari Indramayu, Pemalang, Pekalongan, Cirebon, terus sampai Jakarta. Itu karakter Islamnya kalau di utara itu memang diperlihatkan ya. Sehingga nanti orang-orang yang dari utara kalau melihat Islam yang ada di wilayah selatan sini yang di Ngeksi Gondo, itu dianggap yang di selatan sini itu kurang Islam gitu. Ini sampai sekarang saya masih ketemu kayak gitu, dianggap bercampur-campur dan kurang Islam gitu ya. Padahal nanti kita akan bicara tentang ini sedikit ya, kedua karakter ini gitu ya. Ini dimulai kapan? Pergeseran peradaban. Jadi ketika masuk dalam fase setelah era kerajaan Demak, itu 1478 Masehi, kemudian bergeser berangsur-angsur pindah ke selatan, masuk ke daerah Pajang, Lawayan, Boyolali sekitarnya, yang nanti rajanya namanya Joko Tingkir. Nah, tentu waktu itu saya tidak tahu udah ada dawetnya apa belum gitu ya. Cuma ya mudah-mudahan ada gitu ya. Nah itu ada yang mengatakan nanti, terutama nanti para sarjana, bergeser ke selatan ini kemunduran karena geser dari negeri maritim ke negeri agraris, dari kelautan ke negeri pertanian. Kok mundur ke belakang? Ini justru kemunduran peradaban katanya begitu. Ini banyak sekali tercatat di dalam penelitian-penelitian ilmiah. Padahal perpindahan dari utara ke selatan itu memang sudah disetting dan didesain oleh para wali-wali dari zaman kewalian sejak generasi awal, terutama nanti Wali Songo yang generasi ketiga, yaitu nanti diantara mereka ada Sunan Giri, ada Sunan Kalijogo, ada nanti Sunan Bonang dan macam-macamnya yang lain itu, yang semuanya sebenarnya banyak. Yang 9 itu kira-kira kalau diungkapkan itu yang wajib diketahui lah kira-kira. Sebenarnya ada banyak. Karena Wali Songo itu bukan berarti wali 9, tapi Wali Sangha. Wali Sangha itu artinya dewan wali yang jumlah anggotanya banyak, tidak hanya 9. Nah, tetapi peradaban mulai dari Demak itu udah siap-siap bahwa nanti akan dibuka peradaban baru, kebudayaan baru, kerajaan baru di wilayah selatan sini gitu. Nah, ini ditengeri atau ditandai oleh Sunan Kalijogo yang memerintahkan seorang
muridnya yang dikenal dengan wali besar Kiai Ageng Pandanaran yang nanti kita kenal dengan nama Sunan Mbayat. Di Mbayat, Klaten Selatan itu, tempat gerabah-gerabah itu. Nah, Sunan Mbayat ini ketika hijrah dari Semarang ke Klaten, ini pindah dari utara ke selatan. Ini memang diperintahkan oleh terutama nanti gurunya siapa? Sunan Kalijogo. Ya, pindah ke selatan. Ini kira-kira kalau dicari waktunya, itu setahu kami 1511 Masehi, seiring dengan masuknya kolonialisme atau tentara Portugis yang masuk ke Malaka, masuk sampai Maluku, nanti cari rempah-rempah. Alasannya yaitu cari rempah-rempah, padahal ya memang mau menjajah ya. Karena itu para wali, karena melihat bahwa penjajahan ini mulai masuk, para wali memang sudah dari dulu memandang bahwa nanti akan terjadi kehancuran peradaban. Maka dimundurkan ke selatan sini, ke Ngeksigondo. Nah, itu nanti yang menjadi tanda hijrahnya peradaban Islam dari utara ke selatan itu Sunan Mbayat. Apakah cuma Sunan Mbayat? Tidak. Masih banyak yang lain selain Sunan Mbayat. Salah satunya nanti yang terkenal selain Sunan Mbayat itu adalah Sunan Geseng. Nah, Sunan Geseng ini di mana-mana makamnya banyak. Kenapa? Oh, ternyata itu bukan makam. Salah satunya adalah petilasan. Karena memang beliau disuruh menyebar untuk menggembleng masyarakat, mempersiapkan tatanan baru di wilayah selatan sini. Itu baru dua yang kelihatan, Sunan Mbayat dan Sunan Geseng. Ada satu lagi di wilayah selatan sini. Nanti kalau kita ke selatan itu ada Maulana Maghribi, Parangtritis itu. Ya, jadi jenengan kalau ke Parangtritis jangan cuma ke Parangkusumo sama ke itu. Apalagi ke Parangkusumonya malam-malam itu nggak tahu mau nyari apa itu. Nggak tahu itu paling ngurusi yang lain-lain itu ya itu. Insya Allah jamaahnya sini enggak. Kalaupun ada ya insya Allah aman. Paling cuma foto-foto. Nah di selatan situ ada Maulana Maghribi yang memang sejak dulu sudah dipersiapkan di situ. Kemudian satu lagi ada yang kesini lagi lebih ke barat makamnya. Nanti disebut dengan Syekh Belabelu. Nah itu di situ. Biasa nanti terus Syekh Belabelu gitu ya. Nah nanti kalau jamaah Masjid Sudirman mau ngadakan tur wisata sejarah, nah nanti saya siap jadi tour guide-nya gitu ya. Tapi sajennya jangan lupa kan gitu ya. Harus pepak sajennya, kalau enggak nanti prewannya ngamuk-ngamuk. Ya. Jadi, nah itu Syekh Maulana Maghribi yang di selatan sana, Syekh Belabelu. Nah ini orang-orang ini memang dipersiapkan untuk apa? Untuk membuka tatanan peradaban baru sebelum nanti masuknya Kiai Ageng Pamanahan. Kiai Ageng Pamanahan masuk ke sini, ke Mataram, itu di Mataram sini memang sudah dipersiapkan untuk menjadi ibu kota peradaban baru setelah Demak. Sementara masuk ke Pajang, setelah Pajang di daerah Laweyan sekitarnya itu baru ke sini. Nah, gitu. Jadi bukan kalau cerita umum nanti ujuk-ujuk nanti di sini hutan terus adu ilmu sama demit-demit di situ, enggak gitu. Ini memang sudah dibuka sebelum Mataram jadi kerajaan Mataram Islam, yaitu di bawah seorang tokoh ahli ibadah, ahli ngaji dan termasuk salah satu mursyid thariqah, namanya yang terkenal adalah Panembahan Senopati gitu. Makanya disebut Senopati ing Alogo. Senopati ing Alogo itu artinya orang yang mampu memerangi hawa nafsunya, maka disebut dengan ing alogo, berperang melawan nafsunya sendiri. Sejak dulu di Jawa itu begitu, perang itu yang dimaksud perang hawa nafsu dulu gitu. Maka para wali-wali ini disiapkan oleh Sunan Kalijaga untuk ke selatan. Kalau Sunan Geseng sendiri nanti salah satu tugasnya adalah mempersiapkan santri-santri yang nanti salah satu padepokannya kalau di wilayah selatan Piungan situ ada tempat nanti namanya Bukit Jolo Sutro. Bukit Jolo Sutra itu ada masjid tuanya di situ, Masjid Sunan Geseng. Sunan Geseng nanti menggembleng murid-murid santri-santri di situ. Nah Sunan Geseng ini nanti kita kemana-mana makamnya banyak. Di Purworejo ada Sunan Geseng, di Gerabak Magelang ada. Di daerah Kediri itu juga ada Sunan Geseng. Karena apa? Karena memang ini dikasih tugas untuk mempersiapkan tatanan keislaman yang ada di selatan sini. Nanti disebut dengan tatanan Ngeksi Gondo. Ngeksi Gondo artinya adalah
mencium keharuman. Ngeksi itu sendiri artinya menyaksikan, gondo artinya harum. Menyaksikan keharuman itu nggak mungkin, nggak bisa. Kalau ngeksintoro artinya menyaksikan yang nampak, ketara, maka disebut dengan ngeksintoro. Nah, itu daerah Pati, Demak, Kudus, Jepara itu memang karakter keislamannya begitu diperlihatkan. Nah yang selatan karena ngeksi gondo, yang di selatan sini orang tidak mungkin melihat keislamannya orang-orang di Yogyakarta ini kecuali dia mencium keharumannya lewat apa? Lewat akhlakul karimah, lewat akhlak yang baik. Gitu. Karena apa? Karena ini karakter keislaman di selatan begitu. Maka di sini kalau kita lihat ada orang nggak pernah ke masjid, itu di sini tuh nggak dicibir, itu biasa. Itu bukan nggak sholat, dia sholat tapi nggak kelihatan di masjid. Mungkin di rumah jamaah sama istrinya sama anaknya gitu. Maka jangan kalau ada orang nggak pernah ke masjid jangan dirasani. Atau ada orang Idul Adha tiba-tiba nongol di masjid. itu. Nah, terus nanti kita marah-marah ngamuk-ngamuk kayak lo Pak. Kayak ini orang Idul Adha orang tahu sopo ning masjid, orang ketok lo Pak kayak gitu. Itu jangan dirasani. Justru bersyukur kalau ada jamaah yang nggak pernah ke masjid sehari-hari. Tapi pas ada Idul Adha datang ke masjid, itu artinya kurban jenengan di masjid ini itu penuh berkah. Kenapa? Karena orang yang nggak pernah ke masjid pun akhirnya mau datang ke masjid gara-gara kurban panjenengan. Nah itu artinya dagingnya insya Allah penuh berkah. Amin ya rabbal alamin. Nah, maka nanti besok kalau saya kesini pas Idul Adha jangan diburuk sangkai gitu. Aku yo pengen kebagian berkah daging kurban. Eman-eman berkah kok nggak dapat gitu. Nah, itu termasuk begitu. Dia di selatan sini karakternya demikian. Baik. Nah, nanti ada peralihan pewarisan para wali yang di utara itu nanti yang terkenal Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Kudus, dan Sunan yang lain, Sunan Muria termasuk ya, termasuk Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim. Begitu masuk ke selatan itu nanti diserahkan sama Sunan Kalijaga, Sunan Pajang atau Sultan Hadiwijaya Joko Tingkir, kemudian Sunan Adi, Sunan Adini, Sunan Kalijaga yang kedua yang nanti mengawal pendirian Mataram Islam. Kemudian Panembahan Pronojaya atau Panembahan Jayaprono. Ini makamnya di Kota Gede yang sebelum Mataram Islam dibuka, beliau sudah tinggal di Alas Mentawok itu. Jadi kalau jenengan ke makam Kota Gede itu makamnya paling ujung atas barengan sama Nyai Ageng Henis dan Sultan Hadiwijaya paling atas itu. Denahnya ada, kalau nggak bisa ke makamnya nanti saya kasih denahnya. Ini makam siapa gitu ya. Nah termasuk nanti yang paling terkenal itu adalah ya tadi Sunan Geseng dan Sunan Bayat. Nah mari kita kirim doa kepada sunan-sunan yang kita sebut namanya ini satu-satu tadi. Lin Nabi walahumul Fatihah. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik. Nah karena itu bapak-bapak ibu-ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perkembangan ini nanti akhirnya menciptakan satu peradaban. Nanti dari utara ke selatan itu konsekuensinya adalah dibalik. Yang tadinya kelihatan di sini disembunyikan. Yang tadinya pakai jubah di utara, pakai baju koko, pakai sorban, di selatan disembunyikan dalam bentuk apa? Pakai lurik, pakai jare, pakai batik, baju-baju hitam itu dan pakai ikat. Ya. Kemudian nanti barulah secara umum ada dua karakter keislaman di wilayah selatan sini yang sampai hari ini secara tersirat itu masih dilestarikan. Ada dua karakternya. Satu apa? Satu karakter yang disebut dengan kelompok putihan. Nah, putihan itu artinya putih. Ya, ini kalau di Keraton Yogyakarta itu nanti dilambangkan dengan pohon ringin yang ada di alun-alun utara, yang sebelah barat, yang sebelah sana jalan.
Nah, itu nanti mewakili karakter putihan, namanya nama ringin itu Kiai Dewon Daru. Tulisannya Kiai Dewan Daru. Jadi di Geksigondo sini, di selatan sini, pohon-pohon itu dikasih nama. Kasih nama apa, dikasih nama apa, dikasih nama apa gitu ya. Jadi nggak hanya manusia yang dikasih nama. Bahkan ada yang lebih heran lagi. Di Jawa itu, terutama di Geksigondo selatan sini. Jangankan bayi yang lahir selamatan. Sapi lahir cempe. Apa itu? Kambing lahir cempe, sapi lahir pedet, itu aja diselamatin. Ada syukurannya gitu. Nggih, mboten nggih Pak nggih. Ada sampai sekarang selamatan sapinya lahir sampai sekarang ada. Tuh. Kalau dicari-cari ini di mana ini? Orang yang nggak paham pasti wah ini nggak ada ini ajaran. Oh, adalah ada gitu. Sedekah terhadap hewan karena belum bisa zakat. Zakat itu harus ada ukurannya, maka sedekah. Begitu sapinya lahir, kalau di selatan sini ada sedekahnya. Karena apa? Tanda bersyukur kepada Allah, sapinya lahir dengan selamat. Kenapa? Satu sapi itu harganya berapa Pak sekarang kurban itu? Pinten nggih Pak nggih? 30? 25? Nggih, sekitar itu ya Pak ya. Itu 25 juta. Nah itu wilayah sini. Orang nggak tahu nanti ini ajaran Islam yang ditanamkan oleh para ulama, para aulia di selatan. Gitu. Nah kembali kepada yang tadi, karakter putihan ini adalah orang-orang yang sering kira-kira kalau dibahasakan kelihatan syariatnya, kelihatan ibadahnya, ya, tetapi rasa cintanya kepada Allah disembunyikan. Gitu. Jadi etok-etoknya kelihatan sering ke masjid gitu. Tapi melihat orang-orang seperti ini, itu jangan dikira bahwa mereka hanya memenuhi aspek-aspek dari syariat saja. Maksudnya hanya sholat. Itu ini orang-orang seperti ini juga sering ke masjid dan hatinya terpaut kepada Allah, rasa cinta. Kalau dalam istilah naskah-naskah nanti, ini orang yang syariatnya kelihatan, tetapi sisi ma'rifatnya disembunyikan. Maka disebut dengan putihan. Ya, putih artinya ya putih, bersih, kelihatan putih gitu. Yang kedua, nanti ada yang disebut dengan karakter cemengan. Nah, cemengan, cemeng itu artinya hitam. Ya. Nah, kalau yang putihan ini tadi kelihatan sering ke masjid, yang cemengan ini jarang kelihatan ke masjid. Gitu, kira-kira. Tapi kalau diundang tahlilan, datang. Nah itu, ya kira-kira kayak anak-anak mahasiswa sekarang itulah ya. Nah itu, diundang tahlilan mesti cepat datang itu. Karena apa? Ini jaminan kelangsungan peradaban manusia. Wah ini. Puncak dari kearifan itu makan-makan. Makanya semua acara-acara yang terselenggarakan terkait dengan misalnya tahlilan, kenduri, selamatan, maulidan, itu ujung-ujungnya puncaknya adalah makan-makan. Sodakohnya di situ, gitu. Kenapa? Puncak peradaban di situ, gitu. Kalau baca-bacanya itu yang nyambung cuma pemimpin tahlilnya aja, gitu. Jamaahnya itu ya, yang penting ketok mangap wae kan itu. La ilaha illallah wis. Ya demikian, monggo niki ada sedikit hidangan, monggo dicicipi. Wah, ki cepet ki langsung muap mana ta. Iya. Oh itu jangan buruk sangka, wah ki mesti golek mangan iki. Bukan jangan buruk sangka, oh ini pasti mau dapat berkah terbanyak ini ya gitu. Karena apa? Karena sudah didoakan makanannya. Karena itu ini nanti jangan diambil, tak bawa pulang kan gitu. Makanannya tak bawa pulang nanti. Nah ini yang putihan ini tadi, ini nanti biasanya kalau di acara-acara tahlilan, di acara-acara kenduri ini yang mimpin. Kira-kira kalau sekarang itu modinnya atau pak kaumnya, pak kaumnya gitu. Maka nanti kalau di wilayah barat alun-alun itu nanti ada namanya kampung kauman. Karena memang di situ wilayahnya orang-orang yang kelihatan ngurus masjid gitu. Jadi takmir gitu. Tapi kalau takmir Masjid Sudirman itu nggak jelas golongan mana itu gitu. Jelas. Pagi-pagi habis subuh tidur gitu. Kenapa? Karena orang miskin ibadahnya tidur pagi kan gitu. Oke, yang kedua, kalau yang cemengan ini tadi, ini
jarang kelihatan di masjid, apalagi disuruh khutbah Jumat nggak bisa, nggak pernah, bahkan nggak mau. Karena apa? Yang cemengan ini ibadahnya itu dirahasiakan. Ibadahnya dirahasiakan. Kalau yang putihan ibadahnya diperlihatkan. Kenapa? Untuk menjadi contoh, untuk menjadi teladan, untuk menjadi ungkapan rasa syukur kepada Allah karena sudah diberikan nikmat jadi kaulane, jadi hambanya Gusti Allah. Karena itu kalau orang-orang seperti ini, ibadah itu tanda bersyukur. Maka diperlihatkan supaya apa? Supaya orang-orang mengetahui bahwa syukur itu adalah bagian dari menghamba atau mengabdi atau dados kaulane Gusti Allah. Maka perlu ke masjid untuk diperlihatkan kesyukurannya. Itu bajunya putih-putih bersih, pakaiannya bagus-bagus. Kenapa? Sebagai tanda bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Kalau yang cemengan ini biasanya jarang kelihatan di masjid, pakaiannya kadang nggak jelas, compang-camping. Kalau sehari-hari disuruh doa itu sering nggak mau, bahkan kalau bisa yang terlihat di depan orang itu bukan kebaikan-kebaikannya. Gitu. Ini yang cemengan. Cemengan artinya hitam. Kalau yang putih itu tadi yang putih, kalau yang cemengan ini yang hitam. Kalau yang putihan ini bagiannya baca-baca doa. Kalau yang cemengan ini nanti bagian-bagian apa? Bagian-bagian apa? Misalnya menyiapkan acara-acara gitu, jadi panitia, cuci piring. Nah ini orang-orang begini banyak dulu ya. Sekarang biasanya karena nanti tatanan ini mulai hancur habis pasca perang Diponegoro 1825 sampai 1830 itu nanti tatanan ini habis karena kocar kacir sudah gitu. Habis energi untuk perang Diponegoro itu gitu. Makanya nanti ada seorang sarjana namanya Peter Carey meneliti tentang Diponegoro selama 30 tahun, nulis buku The Power of Prophecy and the New Order of Java. Jadi dia menyebutnya tatanan baru masyarakat Jawa itu pasca perang Diponegoro. Karakter-karakter kayak gini mulai nanti berkocar kacir ya. Mana yang putihan, mana yang cemengan. Biasanya nanti yang cemengan ini kalau di wilayah sehari-hari ini bagian yang ngurusi apa? Ngurusi ada orang sakit, tukang sembur gitu. Anaknya sakit dibawa ke simbahan. Oh kene. Sembur Allahumma sholli ala Muhammad. Mari gitu. Ada orang mau melahirkan, minta air minum. Kene. Selesai gitu. Ini yang biasanya cemengan-cemengan. Nah, ketika nanti sudah bergeser, yang cemengan ini nanti larinya, nuwun sewu, larinya banyak ke bagian-bagian kejadukan, kedikjayaan sama ilmu-ilmu yang kayak begitu itu. Kira-kira kalau sekarang kalau ketahuan ada orang kayak gitu jadi tim pemburu hantu. Nah, itu. Nah, kira-kira kayak gitu. Itu kalau dulu itu yang cemengan, bagian cemengan ngurusin kayak gitu. Karena apa? Karena dia wilayahnya di wilayah wetan, kalau timur. Kalau yang putihan barat, simbolnya tadi Kiai Dewan Daru. Kalau yang cemengan, wilayahnya timur, simbolnya Kiai Jonon Daru. Nah, Janan Daru artinya ini orang-orang yang menuntut ilmu selain ilmu-ilmu yang kelihatan. Gitu. Maka nanti disebut dengan Jonon Daru. Gitu ya. Nah, dalam perjalanannya setelah perang Diponegoro, tatanan cemengan dan putihan ini akhirnya hancur lebur. Ya, hancur lebur. Inilah nanti kalau yang cemengan sering diidentifikasi atau dianggap atau cenderung dituding ahli kebatinan. Nah, yang kebatinan itu nanti mulai terbentuk setelah tahun 1900. Asal usulnya ya dari cemengan-cemengan ini tadi. Kalau yang putihan nanti begitu masuk para peneliti dari Belanda, dari Amerika, yang putihan ini nanti disebut santri, yang cemengan disebut abangan. Gitu. Ini asal usul mengapa sebutan-sebutan begini muncul di tengah-tengah masyarakat. Ya. Sebenarnya sebutan itu nggak tepat. Santri kok yang ini abangan. Kenapa? Karena yang cemengan ini juga taat kepada syariat Allah karena ibadahnya itu tidak diperlihatkan. Nah, ketika sudah bergeser, nanti baru disebut. Ada seorang antropolog dari Amerika namanya Clifford Gate, neliti di Pare, Kediri,
yang nanti di bukunya itu diterbitkan dan diterjemahkan tahun 1950-an dikasih judul Abangan Santri Priai gitu. Kalau yang abangan itu yang Islam tapi ndak sholat, ini salah satu definisinya kayak gitu, salah satu identifikasinya. Sering selamatan tapi ndak pernah kelihatan di masjid gitu. Kalau yang santri itu dianggap yang taat melaksanakan rukun Islam yang 5 waktu gitu. Istilah abangan, santri dan priai nanti setiap ada peristiwa politik pemilu itu mesti diungkap terus. Kalau dalam istilah orang di kampus, direproduksi. Pemilu 2019 kemarin itu mesti nanti ada 2 calon presiden. Misalnya Pak Kiai Ma'ruf Amin sama Pak Jokowi. Oh, ini kombinasi antara santri dan abangan. Karena Pak Jokowi itu PDI, nah PDI itu merah itu abangan. Nah, wis ngono kuwi. Ah, itu. Pak Prabowo dan Sandiaga dulu itu, oh ini disebut santri Pak Sandiaga, Pak Prabowo itu abangan atau nasionalis, terus saja kayak gitu. Ya. Ini sebenarnya nggak tepat melihat realitas kayak begini, karena nanti teori ini juga banyak dikritik oleh para ilmuwan. Gitu. Asal usulnya ya dari ini tadi sebenarnya karakter keislaman yang 2 ini, yang cemengan dan putihan, ya. Ini sama-sama mengabdi kepada Allah. Jadi patokannya kalau yang putihan itu menguatkan syariatnya, ya. Kalau yang cemengan itu menguatkan makrifatnya. Jadi ada istilah syariat itu yang kelihatan-kelihatan, ibadah-ibadah yang kelihatan. Kalau makrifat itu ibadah-ibadah yang tidak kelihatan. Apa? Menjaga kemurnian hati, membersihkan hati dengan zikir-zikir tertentu, dengan ibadah-ibadah tertentu. Ada salah satu contoh, baru beberapa waktu lalu saya cerita di medsos itu, di Yogyakarta, kalau jenengan ke Pasar Godean, ke Kulon itu, Tugu terus ke barat, Pasar Godean. Nah di tengah-tengah pasar itu ada makam, namanya makam Kiai Jimbra. Nah, itu sekarang lagi renovasi pasarnya itu. Ada tengah-tengah tuh ada makam Kiai Jimbra. Siapa Kiai Jimbra ini? Kiai Jimbra ini adalah ulama yang ibadahnya itu belajar jadi orang miskin. Jadi ngelandang di pasar Godean. Mulai dari tahun 1800-an akhir, beliau meninggalnya, kemarin saya dapat data sekitar 1900 awal. Akhirnya dimakamkan di pasar Godean. Nah itu kayak begitu itu nggak kelihatan iki wongi kapan yang masjid. Tetapi ada banyak tokoh-tokoh di Yogyakarta yang ketika anaknya punya masalah itu dibawa sowan ke Kiai Jimbra, kemudian didoakan sama Kiai Jimbra. Nah, itu makamnya sampai sekarang masih ada di tengah-tengah pasar itu. Nah, apa salah satu bentuk ibadahnya? Ibadahnya jadi orang miskin. Jadi menggelandang di pasar kalau ada orang atau ngangkat apa beban berat nanti dibantuin, nanti ada orang bantuin lagi dan enggak mengharapkan apa-apa gitu. Tapi itu dikenal di dalam sejarah masyarakat di sekitar Godean itu sampai hari ini di Yogyakarta. Nah, itu salah satu ibadah yang cemangan-cemangan ini tadi. Sekali lagi belakangan yang golongan cemangan ini diidentifikasi atau dianggap atau cenderung disamakan dengan kaum kebatinan atau kaum dukun paranormal. Nah itu yang kayak gitu-gitu itu gitu ya. Padahal awalnya tidak begitu gitu. Kalau yang putihan tadi kembali lagi ini cenderung kuat dalam penjagaan agama, tapi akhirnya lupa bahwa ada sisi lain yang dia tidak tahu, yaitu sisi yang cemangan tadi gitu. Makanya kalau bisa di masjid kita ini orang-orang yang tidak pernah ke masjid itu jangan dicibir dan jangan dirasani, biar saja tidak apa-apa gitu ya. Alhamdulillah ada orang seperti itu, maling mau masuk jadi mikir-mikir. Kenapa? Anek sing orang sholat ning kono kuwi. Nah gitu. Kalau semuanya sholat, itu dari takmir sholat semua, nggak ada yang jaga motor, helm hilang. Wah gitu. Jadi harus ada memang yang kayak gitu itu 1-2 orang gitu. Kalau nggak ada yang mau saya aja nggak apa-apa gitu. Kenapa? Karena itu ada fungsi-fungsinya seperti itu gitu. Dulu itu dibiarkan.
Karena apa? Dia punya cara ibadah sendiri, syariatnya tidak kelihatan, tapi sebenarnya dia melaksanakan ibadah yang kita nggak tahu kapan dia melakukan ibadah-ibadah yang sifatnya mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, lanjut lagi sedikit. Ini yang nanti dalam perjalanan sejarah kebudayaan di Jawa, ya, dua kelompok ini cenderung disalahpahami. Yang santri itu menganggap bahwa yang benar itu adalah seperti mereka, ya, terutama nanti yang daerah-daerah Ngek Sintoro, yang Pantura itu menganggap Islam di selatan sini itu campur baur dengan ajaran-ajaran kebatinan gitu. Padahal tidak, memang karakter yang diciptakan oleh para wali ketika membuka peradaban di selatan kayak begini ini, ya karakternya memang karakter lebih menguatkan ke wilayah-wilayah yang tidak kelihatan gitu. Meskipun nanti ketika kita identifikasi, kita teliti, ternyata tetap nanti dibagi dua. Ada yang kelihatan, yang membangun pondok-pondok, ya, membangun pesantren-pesantren. Ada yang tidak kelihatan, yang nggak ada di pesantren, tapi dia ngaji, mendatangi kiai-kiai, mendatangi ulama-ulama. Itu sampai hari ini masih ada seperti itu, gitu ya. Nah, apa buktinya? Buktinya adalah orang-orang dulu pada zaman Mataram Islam, terutama sejak era Panembahan Senopati sampai dengan Sultan Agung, sampai dengan Sunan Amangkurat 1, 2, 3, Pakubuwono 1, 2, 3, sampai Keraton Yogyakarta awal, itu tidak boleh orang berada di keraton dapat gelar keraton kalau belum nyantri. Maksudnya belum belajar ke seorang kiai. Nggak boleh. Kenapa? Karena keraton, tatanan kerajaan itu adalah tatanan ilahiyah. Gelarnya aja jelas. Gelarnya tadi apa? Senopati ing Alogo Sayyidin Panatagomo. Itu tatanan kewalian, tatanan sebagaimana dibuat oleh para wali. Maka orang-orang yang berada di keraton kalau belum nyantri nggak boleh. Gitu. Kalau hari ini lurah itu harus lulus S1 atau S2. Kalau dulu yang jadi lurah itu minimal orang yang sudah menamatkan pelajaran-pelajaran kesantrian, sudah ngaji ke wali-wali tertentu. Sehingga kalau kita jalan-jalan ke kampung-kampung di Yogyakarta, banyak sekali makam-makam yang di situ dihormati, dimuliakan sebagai walinya di situ. Banyak sekali. Kenapa? Karena memang peradabannya bukan politik kayak hari ini. Kalau sekarang lurah itu persoalan politik, kalau dulu lurah itu persoalan agama. Tidak boleh jadi lurah kalau belum menyelesaikan zikir minimal per hari 70.000 kali. Gitu kira-kira. Sehingga di setiap desa itu ada sesepuhnya, pepundennya, yang kira-kira kalau hari ini disebut dengan wali-wali yang ada di setiap tempat gitu. Siapa mereka? Lurah. Lurah itu bukan jabatan politik, tapi jabatan rohani, jabatan spiritual. Tidak boleh jadi lurah kalau belum nyantri. Tidak boleh jadi lurah kalau belum menyelesaikan zikir-zikir tertentu. Tidak boleh jadi lurah kalau belum menyelesaikan pendidikan yang langsung dididik oleh para wali-wali pada zaman itu. Nah, kalau sekarang lurah, bupati, apalagi wali kota itu selesai pemilihan umum, pilpres, pilkada gitu. Tapi kalau dulu enggak, seorang lurah itu langsung ditunjuk. Ketika sudah selesai pendidikannya bersama dengan seorang sunan, seorang wali, maka diperintahkan untuk sana membuka tatanan di daerah Turi. Oh, sana buka tatanan di daerah Demak Ijo. Oh, sana buka tatanan di daerah Pajangan, Bantul. Oh, sana buka tatanan di daerah Karanglo. Oh, sana buka tatanan di daerah Prambanan, buka tatanan di daerah Cangkringan. Banyak sekali wali-wali yang ada di berbagai tempat-tempat di desa-desa kita, di mana tempat kita tinggal, gitu ya. Kalau di sekitar Demangan sini ada, di makam Demangan itu Jalan Perkutut. Nah, di situ tuh ada makam tua, namanya Kiai Mangunrogo. Ada tulisannya itu di bawah situ, tulisan Jawa. Kalau orang situ nanti nyebutnya Mbah Panji. Nah, kalau yang Demangan-Demangan ini mungkin tahu itu. Itu
Itu kalau dilihat dari sisi historisnya, ya itu utusan yang dikirim ke sekitar sini untuk menjadi lurah, menjadi Demang. Demang itu tugasnya bukan tugas politik, buat KTP, buat apa, KK, bukan. Tugasnya membina Panotogomo, membina keagamaan masyarakat yang ada di Demangan kurang lebih 200 tahun lalu. Itu di situ gitu. Nah, kini ora bolo dewe ora tak kandani ngene iki. Enggak apa-apa. Mudah-mudahan kita kirim Fatihah kepada semua yang kita sebut namanya tadi. Mudah-mudahan beliau di alam kubur dijembarkan Allah kuburannya, diberikan cahaya terang oleh Allah dan diberikan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala hadin niyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, kira-kira begitu Bapak-bapak, Ibu-ibu. Sekali lagi saya sengaja kalau diminta ngaji oleh takmir pada malam hari ini memilih tema-tema begini. Ngapunten kalau jadi berat, tambah pusing, penyakitnya tambah. Insya Allah jadi sembuh setelah ini ya. Karena ngaji-ngaji yang lain kan sudah hadis sama Habib Sayyidi, nanti ngaji zikir-zikir sama Ustadz apa itu, Ustadz Kikuk-Kikuk itu, nah itu. Kemudian kalau ngaji-ngaji yang lain sama Pak Hamim Zarkasi, kalau ngaji yang lain sama Pak siapa ya lagi, nah itu ngaji-ngaji yang serius dengan beliau-beliau. Nah, udah saya cari yang kosong apa, yang kosong ini, udah kita ngaji kayak gini aja. Jadi insya Allah kalau ketika saya diminta ngaji ya seperti ini. Nah, Ustaz apa? Kikuk-kikuk kok pernah guyu gimana loh? Ya. Nah, sebenarnya ini tadi saya saya sedang keliling-keliling mencari data kok sampai ke Nggodean sana, sampai ke Melangi, sampai ke wilayah barat. Di WA Mas Latif suruh ngaji, nggak bawa baju, nggak bawa sarung, nggak bawa peci. Oh Mas, nanti disediakan kata Mas Latif tadi. Oh ya wis apa aku tak nyilih. Nah, jadi ini semuanya peci silihan, kelambi silihan karo sarung silihan. Nah, insya Allah jadi berkah untuk saya. Amin ya rabbal alamin. Matur nuwun, mari kita tutup dengan istighfar bersama-sama. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Alhamdulillah rabbil alamin. Matur nuwun. Banyak kekurangan, banyak kesalahan ucapan dan macam-macam. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.